Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini karena hari Senin ya, kita harus memulai hari Senin dengan jadi aku belum melihat muka-muka yang sangat ceria. Boleh ibu bilang giginya bersih ya mas Abi ya. Oke, jadi pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong ibu satu. Ada yang mau berdoa? Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, kemarin anak kita belajar tentang apa ya? Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang cerita. Betul. Nah, mungkin ibu kemarin sudah berjanji ya kalau kita akan melanjutkan materi di minggu depan itu untuk sekarang. Nah, ibu boleh minta tolong kita menyanyikan satu lagu yaitu dari Sabang sampai Merauke, oke? Ibu, ya. 1, 2, 3. Dan Sabang sampai Merauke, pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, untuk kita mulai pembelajaran kita hari ini, ibu punya satu tepuk untuk kalian. Ini tepuk untuk mengajak kalian membangkitkan semangat kalian ini. Jadi ibu kasih contoh. Nanti kalau ibu bilang tepuk fokus, ya fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kalau contohnya ya, 1, 2, 3. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bu, yang ini apa bu? Nama ibu? Oke, diulang sama juga ya ini tadi yang semangat boleh ini. Oke, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. udah fokus. Nah, mungkin di sini kalian bertanya, apa yang mau dijelaskan oleh bapak ini? Jadi awalnya ibu memberikan satu gambar kita, itu punya satu gambar. Nah, kalau lihat di sini itu kira-kira apa ya? Apa yang akan dijelaskan dari gambar tersebut? Jadi tahu bu? Saya melihat. Semut bu. Tuh, ya emang ada gambar belakang ya. Masuk di sini tuh kira-kira gimana gitu? Dengan gambar yang satu lain, apa yang dijelaskan? Tentang bercerita bu. Status nanti di belakang dikasih status. Nah, jadi di sini ibu membawa gambar dengan berjudul Belalang dan Semut. Kenapa di sini kita mengambil belalang dan semut? Next video. Dan bercanda maksudnya nanti kita akan menjelaskan cerita, kita akan berdongeng, kita akan belajar tentang oh iya, maksudnya. Nah, jadi di sini anak-anak, ibu akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dari sebuah cerita. Lihat. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak kalau misal dalam cerita nih tadi disebutkan ada belalang dan semut. Itu dinamakan apa sih? Apa itu semut dan belalang dalam suatu cerita? Bu, saya bu. Apa tuh? Semut itu adalah apa dari cerita? Cakep. 100 ya bu. 100.
lagi 200 ya. Oke, ada lagi yang bisa apa tuh? Bu, apa yang aku? Apa tuh? Rema, cakep. Cakep nih. Saya Bu. Terus, Anu lah. cakep. Bukan saya Bu, Apa tuh? watak Bu. Macak, boleh. Apa lagi? Bukan saya Bu, Apa? sudut pandang. Sudut pandang. Boleh. Apa lagi nih? Ada yang lebih Saya Bu. Apa nak? amanah. Betul teman-teman. Kurang sama gini lagi. Ini lagi. Ya Bu. Apa nih? Bapak. Lantar, betul teman-teman. Jadi dari kelima 1, 2, 3, 4, 5 kalian harus menang. Oke, cukup bantu ya. Yang pertama tema. Apa sih tema? Tema itu adalah suatu pokok dari sebuah cerita, gitu ya. Contohnya kayak persahabatan, kemudian kesehatan, gitu ya. Kemudian yang kedua ada tokoh dan penokohan. Di sini tokoh itu yang seperti dijawab oleh Melinda, yaitu belalang dan semut. Penokohan ini adalah watak. Jadi nanti semut itu wataknya seperti apa? Nanti si belalang wataknya apa? Kayak malas, nah dia sangat happy gitu. Nah, yang ketiga itu ada latar. Di sini latar itu ada latar tempat, ya ada latar tempat. Kemudian ada latar waktu. Nah, entah itu tempatnya bisa di stadion atau di hutan seperti itu ya. Kemudian latar waktu itu ada di siang hari, malam hari, sore, siang, malam, pagi. Nah, kemudian yang keempat itu ada alur. Alur cerita itu ada alur maju dan alur mundur. Ada juga yang campuran. Kalau alurnya maju itu maju, kayak gitu. Kalau alur maju itu berarti ceritanya selalu berada di depan itu sebenarnya. Kalau alurnya mundur, dia bisa menceritakan flashback atau cerita ke masa lalunya. Kalau yang campuran berarti dia mundur, dia maju, dia mundur gitu. Kalau yang kelima amanat itu adalah cerita ini bisa diambil hikmahnya gitu. Kayak apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, langsung lanjut aja. Di sini ibu tadi memegang ada sebuah kitab belalang dan semut. Sebelumnya ibu mau menanyakan kepada teman-teman. Kira-kira di sini dari cerita belalang dan semut udah ada gambaran nggak? Nih, belalang udah megang kita, semut megang makanan. Jadi semua yang bertanya, bagaimana nanti ceritanya seperti apa gitu? Kalau saya lihat tuh, kalau di situ belalang tuh berarti dia suka bernyanyi gitu. Dia berarti menghabiskan waktunya untuk bernyanyi. Sementara yang semut ini dia sepertinya dia rajin sepertinya Bu. Iya, sepertinya ya Bu. Tadi masih rancung ya? Iya. Oke, jadi ibu langsung saja akan membacakan cerita dari kalian ya. Mohon simak ya. Sebelum tentu fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yumi lawan, fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Udah ya, kita ya, simak. Jadi pada zaman dahulu itu ada belalang pada sana di sebuah kebun. Nah, di sebuah kebun itu pasti ada banyak belalang. Bu, listrik kembali. Oh iya, udah pusing belalang kasihan ya. Oh iya, maaf ya. Nah, ketika si gerombolan semut ini berjalan mencari makanan, karena kita ketahui bahwa semut adalah hewan yang selalu berkelompok, selalu bersama, karena semut adalah hewan yang Lagi. Nah, di sini kita melihat bahwa semut sedang mencari makan bersama kelompok. Saat semut mencari makan bersama kelompoknya, ada belalang. Belalang sebenarnya sudah berteman dengan semut, sudah akrab, sudah bersih, sudah dekat. Pada saat itu belalang bertanya, "Hei semut,
kenapa kau selalu mencari makan? Ibu tahu, ayo kita bernyanyi, ayo kita bermain, ayo kita makan. Kata si Belara, Yesus sebenarnya, kenapa kita makan dan minum hanya berdaya? Kita kerja sama, kita kerja keras buat nanti makanan kita es musim dingin. Namun si Belara berkata, masih itu, masih lama itu musim dingin. Mending kita makan dulu, mending kita happy dulu. Kemudian si semut pun menghilangkan rumah sebelah. Dia melanjutkan mencari makanan. Kemudian si belalang melihat, wah, emang idenya, emang haruskah kita bekerja keras gitu? Selagi kita masih bisa menyanyi, menghabiskan makanan, gitu. Kemudian si semut bekerja keras hingga saat suatu tiba musim dingin. Di sebuah rumah suasana yang sama semut berpesta bersedih karena di luar sana sedang musim dingin. Kemudian kasih si belalang, belalangnya berdiri ya. Nah, kemudian si belalang dia kelaparan karena dia tidak stok makanan. Kemudian dia keluar mencari makanan yang murah itu, mencoba. Dari sana musim dingin, sedang banyak salju. Kemudian si belalang, oh, aku tidak sedih. Aku tidak punya makanan. Aku mencari makanan dan tidak ada makanan. Kemudian si belalang berpikir, aku ke sana si semut. Kemudian si belalang mencari kemanapun sarang semut itu. Kemudian dia bertemu tuh sama sarangnya si semut. Kemudian dia mematok diri dengan nanya, lama sekali. Apa? Kalau isi seperti mulai aku meminta sedikit saja. Kemudian si semut, sebetulnya si semut tidak ingin menerima si belalang karena sakit hati lagi. Kalau sambil kerja keras, kemudian dia mau ngajak untuk bermalas-malasan, tapi karena si semut memiliki hati belalang yang sangat baik, jadi semut pun menerima si belalang. Oke belalang, masuklah. Kemudian belalang masuk, kemudian dia ikut makan bersama burung semut, dan si semut pun berkata, makanya kamu harus bekerja keras, karena apa? Musim dingin dia akan bantu dengan kita. Jadi si semut berkata itu, si belalang pun akhirnya terkata, oh ya, aku akan bekerja keras setelah. Nah, mungkin dari cerita tersebut anak-anak bisa mengetahui apa unsur miskinnya. Kita mulai dari tema dulu ya. Kira-kira temanya apa nih dari cerita tadi? Tentang mata tuh. Belalang dan semut. Ya, itu judulnya sayang. Kalau tema tadi dijelaskan kan kayak tentang pertemanan, kemudian tentang olahraga, tentang apa ya. Mungkin dari cerita belalang dan semut ini temanya apa tuh? Saya Bu, tentang pertemanan Bu. Betul. Kasih tepuk tangan dong. Ini ya teman. Masa jamnya udah dapat begini dari sini. Ayo, terus lanjut yang kedua. Tokohnya dari sini tuh. Saya Bu. Boleh nih Kak? Yang pertama ada belalang Bu, terus semut, dan teman-teman belalang Bu. Tema-tema semut, cakep. Nah, untuk penokohannya nih, matanya seperti apa? Mungkin dari belalang dulu. Kalau belalang pemalas Bu. Pemas. Kalau semut kerja keras. Betul sekali. Nah, untuk selanjutnya nih latar tempat kira-kira di mana? Saya Bu, latarnya itu adalah di suatu kebun atau di suatu hutan. Nah, terus waktunya Waktunya itu pada siang hari Bu. siang hari. Terus itu aja kan? Kemudian di waktu musim panas dan waktu musim dingin. 400.000. Terus ini ada layangan nggak? Ada Bu, ada busnya. Oh ada. Tadi belum berapa? Jadi
Amanah dari ceritanya yaitu sebaiknya kita harus mendengarkan nasihat dari teman-teman. Ya. Ada teman-teman Kita harus bekerja keras, Bu. betul. Ya, apa ya? Oke, mungkin Ibu lihat kalian sudah paham dengan matematika ini. Ya, bagus ya. 500.000, 500.000 ya, Ibu bangun begitu. Nah, alhamdulillah Anda sudah paham dengan apa yang dijelaskan. Mungkin kita akan melakukan ujian di matematika. Baik. Tidak, kita akan melakukan materi untuk pembinaan. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.